1 menit untuk cerita. Vote lo kan cuma 1. Kenapa sih? Apa pentingnya kalau gitu? 1 minute. Boleh berdiri, boleh main piano, mangga. Gua beberapa waktu yang lalu sampai pada satu titik di mana gue percaya bahwa Indonesia sedang mengalami krisis. Kenapa saya bilang krisis? Karena dari yang saya lihat, saya dengar, kemudian saya baca bahwa Indonesia dari mulai yang paling atas tuh yang paling powerful, paling kaya sampai yang paling bawah, yang paling miskin, kita semua punya potensi untuk menjadi selfish ya. Semua cuma mikirin diri sendiri. Yang paling berkuasa, paling kaya, mereka break the law, melanggar hukum karena mereka merasa mereka bakal lepas dari hukum bisa bayar. Yang di bawah mereka melanggar hukum karena mereka merasa mereka cari makan. Jadi kita semua cuma mikirin diri sendiri. Karena itu ada yang namanya korupsi sangat merajalela di Indonesia itu karena kita tidak memikirkan orang lain. Karena apa? Karena kita tidak memiliki pemimpin yang bisa kita look up. Tidak punya pemimpin yang bisa jadi teladan. Semua teladannya juga seperti semua pemimpin juga seperti itu. Sampai akhirnya muncul seorang sosok bernama Pak Jokowi. Pertama kali saya ketemu secara personal ketika kita sama-sama ngisi acara di acara Pecak Kucak tahun 2010. Ngomong singkat, tapi dari ngomongin singkat, saya bisa dapat kesan bahwa dia adalah orang yang sincere, sangat tulus. Pada waktu dia menjadi gubernur Jakarta, itu efeknya saya rasakan sendiri. Kebetulan saya harus ganti KTP pada waktu itu. Beberapa bulan setelah dia naik jadi gubernur. Saya biasa kalau ngurus KTP sendiri, memang sesuai prosedur dan biasa lama banget. Teman saya juga mau bikin KTP baru dan biasanya dia selalu nyogok. Ketika dia mau nyogok, tuh orang kelurahan bilang, wah sekarang udah nggak bisa pak, saya takut dijokowikan. Dan ketika saya ngikutin prosedur cepet banget. Sesimpel itu bisa saya rasakan. Terus saya kalau misalnya kerja selalu ke arah Jakarta Barat tuh. Ada tempat yang kumuh banget sebelah kiri kalau naik gitu ya, jalan ke atas gitu kelihatan tuh jorok banget. Beberapa bulan setelah Pak Jokowi naik, itu bersih. Itulah waduk Pluit. Kalau saya harus kerja, karena saya freelance, kerja kemana-mana. Kalau saya harus kerja ke arah Tanah Abang, itu biasanya 2 jam. Sekarang 10 menit saya bisa 3 kali muter. Dan untuk bikin itu tertib, tidak ada pertumpahan darah seperti zaman dulu. Efek Jokowi sudah saya rasakan. Efek yang satu lagi, belum saya rasakan. Pernah saya rasakan dulu, tahun 98. Saya masih kuliah pada waktu itu, ikut-ikutan demo-demo juga. Dan ketika itu terjadi, itu patah hatinya sebagai manusia yang tinggal di Indonesia luar biasa. Kedua efek tadi saya bedakan. Berikut juga info-info yang saya kumpulkan. Semua data, ada angkanya, semuanya secara saintifik. Saya memutuskan dari 2 hal tadi, efek yang saya rasakan dan data info yang saya kumpulkan, saya memilih Jokowi. Kenapa vote saya sangat berarti? Of course, karena yang namanya vote semakin banyak semakin berarti. Cuman, tadinya saya adalah orang yang tidak peduli, tidak mau vote. Kenapa saya memutuskan untuk memilih tahun ini? Karena saya tidak mau punya rasa berdosa kalau Indonesia dipimpin oleh seseorang yang tidak akan membawa Indonesia ke arah kebaikan, malah keburukan. Saya tahu rasa dosa itu tidak akan saya bawa hanya dalam sehari, 2 hari, seminggu, sebulan. Minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun. Kok mau nangis? Tadinya mau ngomong sebentar kakak. Aku gak bisa gini terus. Oke. Sekarang masalahnya apa? Ini orang sekarang sudah memutuskan untuk memilih. Ada yang milih Jokowi, ada yang milih Prabowo. Yang memilih, betul ya Prabowo kan? Atau bukan? Yang milih Jokowi itu Joko, panggilan cintanya itu Wowo. Oh, oke. Gini, kalau misalnya kita mau membuka mata, ngumpulin data ya.
Betul-betul baca, jangan baca black campaign segala macam. Sudah pasti milihnya Jokowi. Gitu ya. Tapi mereka sudah memutuskan untuk memilih Prabowo. Nggak tahu kenapa. Apa karena, nggak sadar? Mungkin. Apakah mereka sudah terbutakan oleh sesuatu hal, black campaign? Kalau misalnya mereka kemakan black campaign ya memang itu sudah by nature mereka tidak terbuka pikirannya gitu ya. Nah sekarang yang harus kita convince, yang harus kita yakinkan untuk memilih adalah orang yang belum memutuskan. Saya memilih untuk meninggalkan produk-produk masa lalu, masa Orba. Saya memilih untuk terbuka. Saya ingin menularkan kesadaran. Dan yang saya minta dari teman-teman saya kalau saya ngomong, saya nggak bilang pilih Jokowi karena kalau milih Jokowi gini-gini, milih Prabowo gini, enggak. Saya minta mereka untuk terbuka, mengumpulkan info sendiri, data sendiri. Karena pada masa sekarang, informasi itu gampang banget ya. Buka handphone, bisa buka segala portal, berita. Kecuali Viva News, jangan. Ada aplikasi yang namanya Pulse. Ada yang namanya banyak berita ya, bisa gampang banget. Informasi di tangan kita, zaman dulu nggak ada Google. Informasi di zaman kita, sekarang gampang banget. Kalau misalnya kita nggak melihat informasi untuk memutuskan sesuatu yang sangat penting bagi diri kita sendiri, itu dosa teman-teman. Kita generasi muda yang sudah terbiasa sama ini, kalau misalnya kita nggak lihat informasi, nggak melihat kebenaran, itu dosa buat kita. Ya, kumpulkan data. Google paling gampang. Google aja coba. Google kenapa Prabowo disebut tegas? Nggak ada jawabannya. Mungkin Google harus kita protes sekarang. Kenapa jawabannya nggak ada? Katanya dia tahu semua. Jok, gue lagi minta pengamanan buat kita pulang nanti. Udah. Gitu ya. Jadi jangan pilih Jokowi karena teman Anda pilih Jokowi atau bla bla bla. Kumpulkan info, data ada. Kalau misalnya kita lihat data, pasti kita akan memilih yang terbaik, Jokowi. Dan sekarang nih, nggak ada saatnya kita malu-malu, nggak ada saatnya kita cuman apa gitu, ya terserah dia segala macam. Tularkan yang benar, tularkan kesadaran untuk bisa mencari, memilih dan memutuskan yang terbaik siapa. Beritakan kepada semua, tanggal 9 Juli jangan sampai menyesal keesokan harinya. Pilih nomor 2 Jokowi.